Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran bi jami'i mahadihi kullihi ma'alinna wa lam na'lam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib hari ini dengan bimbingan Allah, dengan petunjuk Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan karunia Allah. Kembali kita hadir di masjid ini mendapatkan anugerah ketakwaan, menghadirkan hati, pikiran, jiwa raga kita di masjid. Semua ini terlaksana disebabkan karena anugerah Allah pada kita yang harus kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pengajian kita pada pemahaman dan pembelajaran terhadap fikih ibadah, yaitu pemahaman terhadap tata cara, etika, dan petunjuk-petunjuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan sasarannya adalah agar ibadah kita keseharian itu sah, berpahala di sisi Allah, dan tidak sia-sia di hadapan Allah. Dan insya Allah kita menghadap kepada Allah setelah perjanjian kita habis di dunia, usia kita sudah habis, menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa pahala dan hidup kita tidak sia-sia. Itulah yang menjadi sasaran utama mempelajari fikih, sehingga salat, ibadah, puasa, ibadah lainnya, mulai dari tahara, wudu sampai seterusnya itu harus betul, dan ukuran betulnya itu diukur melalui pembelajaran kita terhadap fikih Islam. Baik, saya akan lanjutkan apa yang pernah kita bahas. Kita masih berkisar tentang istinja. Istinja itu adalah melepaskan atau membuang kotoran-kotoran keluar dari tubuh setelah kita buang air besar atau buang air kecil, dan memastikan bahwa itu bersih, ya. Memastikan bahwa itu benar, dan memastikan bahwa itu mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas bagaimana tata caranya, yaitu ada yang menggunakan air dan ada yang menggunakan alat pengganti air, yaitu alat yang kasar, alat yang bisa membuang kotoran itu sendiri. Zaman sekarang ini sudah tercipta penggantinya batu dan kayu, yaitu tisu. Tisu itu bisa dengan tata cara sebersih-bersihnya. Baiklah, ada etika dan itu juga sudah kita bahas. Sekarang tinggal masuk kepada etikanya, etika beristinja. Jadi kembali saya ingatkan pada jemaah yang pernah mengikuti pengajian kita bahwa ada namanya istinja, ada namanya istijmar, ada namanya istinqa. Ya. Yang namanya istijmar itu adalah
menggunakan alat, membuang kotoran dengan menggunakan alat-alat selain air. Kemudian istinja menggunakan air dan atau menggunakan alat-alat lainnya. Kemudian istinqa adalah membeningkan, memastikan bahwa itu sudah bersih. Kemudian ada namanya istibra, yaitu berjaga-jaga jangan sampai masih ada kotoran. Nah, berjaga-jaga seperti apa? Biasa ada orang habis buang kecil berdahem-dahem. Biasa berjalan-jalan, biasa dia pencet-pencet perutnya. Itu namanya istibra, memastikan tidak ada lagi yang menetes. Etikanya sebagai berikut. Yang pertama adalah harus memastikan bahwa beristinja itu dengan menggunakan benda yang dapat membuang kotoran, di antaranya adalah tisu, pada zaman dahulu batu, pada zaman dahulu menggunakan tongkat. Ya. Itu ada permukaannya yang kasar, agak kasar, dan dia bisa meresap. Paling bagus memang air, tapi kalau tidak ada air tidak jadi soal bagi orang Islam. Yang penting ada batu bisa, tapi bukan batu yang runcing, ya. Di sini dikatakan yang lembut, gairu khashinan, tidak kasar, wala amlasin, bukan hal yang licin, kal akik, seperti batu akik itu licin. Tujuannya adalah untuk mensucikan. Kemudian yang dipakai membersihkan dari najis itu sendiri adalah semua benda yang asal usulnya itu memang dia bersih. Jadi kalau batu, kertas atau kayu atau daun-daun kayu, ya, atau air yang sementara terkontaminasi itu tidak bisa karena dia harus syaratnya bersih. Tidak bisa menggunakan barang-barang yang bernilai, ya, misalnya, ya, tidak ada barang-barang lainnya, adanya sutra misalnya dipakai membersihkan, daripada tidak ada dipakai membersihkan, air juga tidak ada, ya, itu barang bernilai. Kemudian atau menggunakan sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang dimuliakan orang. Misalnya baju, ya, baju bisa dipakai membersihkan, tapi itu kan mulia, pakai orang, apalagi dipakai ibadah. Fala yastanji bimulawwasin kal fahmi, tidak boleh juga membersihkan kotoran-kotoran itu dengan sesuatu yang dapat mengkontaminasi, seperti arang. Ya, pakai arang dia meresap, bisa dipakai membuang kotoran, tetapi dia dampaknya membuat hitam. Ya, ini semua adalah merupakan syarat pertama. Kemudian menurut Imam Hanafi, beristinja itu boleh menggunakan sesuatu yang bersih tetapi sifatnya mencair. Kalau tidak ada air yang suci mensucikan, ini air suci mensucikan, tidak ada air begitu. Yang ada misalnya air kelapa, itu boleh, tapi bukan untuk berwudu, cuma untuk membersihkan saja, membersihkan dari najis dan membersihkan dari istinja. Kalau ada orang buang air misalnya di suatu desa, di suatu kampung, tidak ada air, tidak ada apa, yang ada air kelapa, itu sah, itu sah. Kama'il wardi, air
Ya, air bunga. Bahkan di sini dikatakan selama tidak merusak, biar air cuka, asalkan tidak pedes atau tidak merusak atau semacamnya. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Di sini ada pendapatnya Imam Malik. Kalau tidak ada apa-apa, katanya, membersihkan kotoran boleh saja dengan menggunakan tulang atau tai kering. Ini Imam Malik. Ya. Tapi yang tai kering itu sudah terkena sinar matahari yang lama, kemudian tidak ada baunya lagi, kemudian sudah menghitam, sudah ini, keras sekali. Ya. Dan itu hukumnya makruh. Makruh kalau tidak ada yang lain, menurut Imam Malik. Ada juga orang membersihkan dengan dinding. Ya, biasanya kalau laki-laki ini ya. Biasa di suatu tempat tidak ada lagi air, tidak ada apa, digosok-gosokkan ke dinding. Ya. Itu juga makruh hukumnya ini. Kemudian yang disepakati bahwa menggunakan tai kering dan tadi kan makruh menurut Imam Malik ya. Menurut jumhur ulama bahwa itu dilarang oleh Nabi. Artinya itu dilarang oleh Nabi menggunakan tai kering dan tulang. Riwayat Imam Muslim mengatakan, la tastanju birrosi wala bil izam, fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristinja dengan membersihkan kotoran dengan menggunakan kotoran, dan jangan juga menggunakan tulang belulang, karena tulang belulang itu adalah makanan dari saudara kalian yaitu jin. Jadi saudaranya manusia adalah jin. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk yang beribadah kepada Allah, dianggap bersaudara, yaitu jin dan manusia. Makanannya jin yaitu tulang. Ya. Kalau tulang dibuang ke suatu tempat, itu biasanya dia kropos, diisap, dimakan oleh jin. Jadi dia kropos tulang itu. Terutama tulang kurban, itu dia suka sekali. Ya, karena halalan thayyibah. Ya. Kalau jin kafir dia suka makan tulang belulang, ya binatang yang ditabrak apa semuanya itu, jin kafir. Tapi kalau jin muslim, ya dia makan tulang. Makanya kita dilarang itu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an tastanja bi rawthin aw 'azmin. Nabi itu melarang kalian beristinja dengan menggunakan kotoran kering ataupun tulang. Waqala, dan Nabi bersabda, innahuma la yutahhiran, karena keduanya itu tidak akan mensucikan kalian. Ya. Kemudian para ulama mengatakan, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beristinja dengan makanan jin, maka tentu lebih utama lagi tidak boleh dipakai beristinja atau membersihkan dari kotoran makanan manusia. Makanan manusia lebih utama. Ya. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak ada barang yang dipakai untuk beristinja, kemudian ada rumput kan makanan sapi, ya masih dibolehkan kalau rumput, ya. Disebabkan karena banyaknya rumput. Kalau tulang belulang itu terbatas. Jadi kalau kita pakai untuk kotoran, maka ya itu akan menyusahkan
para jin yang mau makan. Ya. Sekarang ini gampang bagi kita karena ada tisu ya. Kemudian adab yang lainnya adalah taslisul ahjari wal waraqi wa nahwiha. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik adalah bahwa diulang 3 kali. Jadi kalau menggunakan beristinja menggunakan alat selain dari air itu 3 kali. Sunnah menurut Imam Hanafi dan Malik, wajib menurut Imam Syafi'i dan Hambali. Ya. Salasu masahat, 3 kali diusap. Ya, seperti itu. Hadis Nabi mengatakan, idza zahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bi salasati ahjarin. Kalau seseorang itu masuk ke kamar kecil atau buang air, hendaklah dia mensucikan dirinya dengan 3 kali. Iya. Kemudian adab lainnya adalah janganlah seseorang itu beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Ya, berarti membersihkan kubul atau dubur. Beristinja itu adalah membersihkan kubul atau dubur. Karena ada sabda Nabi, kecuali kalau uzur. Uzur itu ada hal yang menghalangi yang dibolehkan. Misalnya tangan kanannya sakit. Ya, maksudnya tangan kirinya sakit. Terpaksa menggunakan tangan kanan. Ya. Jangan menggunakan tangan kanan, harus menggunakan tangan kiri. Kecuali kalau sakit tangan kirinya. Ya. Diperban misalnya atau apa, terpaksa menggunakan tangan kanan. Kemudian Nabi SAW menegaskan hal itu, idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu biyamini. Ketika seseorang di antara kalian kencing, janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Wa idza atal khala fala yatamassahu biyaminihi. Jika dia masuk toilet, ya, maka janganlah ia menyapu-nyapu, ya, bagian yang dia cebok itu, yang dia bersihkan itu dengan tangan kanannya. Begitu juga kalau dia minum, wa idza syariba fala yashrab nafasan wahida. Begitu juga kalau orang minum, nah, janganlah minum dengan satu napas, ya. Ini 1 gelas besar, dia minum langsung tenggak 1 kali. Tapi 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, berhenti. Tarik lagi, napas, minum lagi 1, 2, 3, napas. Ya paling kencang 3. Ada orang cuma 2 kali. 1, 2, tarik lagi. 1, 2. Itu lebih nikmat juga minum dan lebih enak juga masuk. Kemudian adab lainnya adalah al-istitaru wa adamu kashfil aurati. Ya. Amman yarahu wajibun asna'il istinja. Hendaknya seseorang itu berhati-hati ketika beristinja, adalah memastikan tidak dilihat orang. Ya, ketika dia membersihkan diri, dan jangan membuka auratnya pada orang. Dan itu hukumnya wajib. Dihormatihi disebabkan karena yang pertama demi kehormatannya. Yang kedua al-fisqu bihi, karena itu adalah mendatangkan dosa, kefasikan. Ya. Wa in tarakahu sahhati salatu bidunihi li'anna ma fil makhraji saqitul i'tibari. Ya. Artinya di sini kalau memang tidak bisa atau tidak bisa tertutup, tetap dia di suatu tempat terbuka auratnya dan dia sudah berusaha atau masih tetap terbuka misalnya, ya itu tidak membuat salatnya tidak sah, masih tetap sah salatnya. Kemudian dalil yang mengatakan bahwa hukumnya menutup aurat di saat
beristinja, man atal ghaita falyastatir. Siapa yang mendatangi ya satu tempat untuk buang air, maka hendaklah dia menutup diri. Fa illam yajid illa an yajma'a katsiban minar rammi falyastabbirhu. Jika seandainya dia berada di padang pasir, dia harus buang air besar di sana, dia mau menutup diri, tidak bisa, maka hendaklah dia bikin gundukan pasir, kemudian dia buang air dan membelakangi gundukan yang dibikin itu supaya tidak kelihatan dari jauh. Seperti itu petunjuknya Nabi. Lil mustanji bil ma'i ayyudallika yadahu binahwil ardi. Hendaknya setelah dia beristinja, hendaknya membersihkan kembali tangannya. Apabila tidak ada air, maka dia menyapukan tangannya ke tanah. Ya. Ataupun ada air, dia lebih bagus lagi menyapukan ke tanah baru dicuci air. Ya. Atau bisa juga pada zaman sekarang ini menggunakan sabun. Ya. Kemudian orang yang beristinja tadi yabda'ur rijlu fil istinja'i bil qubuli. Ya. Yabda'ur rajulu fil istinja'i bil qubuli li alla yatalawwatha yadahu idza syara'a fid duburi. Jadi yang mana lebih duluan dibersihkan, di depan atau di belakang? Ya, di sini petunjuknya di depan dulu, karena di belakang ya, tempatnya kotoran besar. Ya, di sini dikatakan ya. Kalau wanita terserah dia yang mana yang duluan mau dia bersihkan. Wa yustahabbu inda Syafi'iyati wal Hanabila an yandahal ma'a ala farjihi wa izarihi liyuzilal wiswasa anhu. Dan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan hendaklah ketika dia beristinja dia memercikkan juga air ke arah kemaluannya, percikan semuanya. Kenapa? Begitu juga sarungnya, kalau dia pakai sarung, pakai celana panjang dia supaya hilang was-wasnya. Jadi air sudah ada bekas-bekas air, jadi kalau ada bekas-bekas air dia tidak ragu lagi itu bekas air tetesan kencing atau bukan. Jadi sengaja dihilangkan seperti itu. Kemudian etika lainnya adalah alla yahmila maktuban dzukira smullahi alaihi. Masuk ke kamar kecil jangan sampai ada barang yang ikut di badannya yang bertuliskan tulisan Allah. Tulisan Allah atau Nabi Muhammad. Atau tulisan yang mengagungkan, yang harus diagungkan seperti tulisan ada malaikat Jibril misalnya. Ya, tulisan malaikat. Atau nama Nabi Muhammad, nama Ahmad Al-Karim. Karena ada hadis Nabi mengatakan annan nabiyya kana idza dakhala al-khala'. Nabi kalau memasuki kamar kecil atau toilet wada'a khatimahu, maka cincinnya itu dibuka. Ya. Dibuka kemudian tidak dibawa masuk. Nah, nanti setelah selesai baru diambil lagi cincinnya. Wa kana fihi Muhammadun Rasulullah. Dan di cincinnya itu tertulis Muhammadun Rasulullah. Itu cincinnya Nabi sekaligus stempel. Dulu itu kalau berkirim surat kepada para raja-raja, raja-raja itu tidak mau baca surat kalau tidak ada stempelnya. Nah, kalau dikirimi surat, biasanya Nabi kirimi surat kepada Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, kemudian ada lagi raja-raja Arab, ya, yang sekitar Jazirah Arabia dikirimi surat. Biasanya suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa yang dapat petunjuk. Ya, dia aja masuk Islam. Dia tidak mau baca kalau tidak ada stempelnya. Jadi Nabi
minta kepada sahabatnya untuk dibikinkan stempel. Jadi bikinkan. Kemudian dia dalam bentuk cincin. Di ujungnya tertulis Muhammad Rasulullah, dikasih dawat atau tinta di stempel. Kata guru saya itu Syekh Baharuddin Abdul Safa, ya Pak Kiai, Ketua MUI Kota Makassar. Kalau anehnya itu cincinnya Nabi, kalau dilihat begini tertulis Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau di stempel begitu dia tidak terbalik. Tetap tertulis Muhammadur Rasulullah. Tidak tahu bagaimana orang Arab bikin itu ya. Kalau sekarang itu kan stempel kalau bikin terbalik kan, nanti di ini baru itu. Ya. Itu kata Pak Kiai. Ya. Kemudian jangan membawa itu ya. Nah, dan jangan sampai cincin itu atau barang mulia itu terjatuh. Wa an yalbasana alaihi wa yastatira ra'sahu. Nah, masuk kamar kecil hendaknya pakai sandal. Jadi ada sandal khusus dibikin. Ya. Biasanya kalau orang Arab sandal terompa kayu itu dibikin di tempat. Jadi kalau mau masuk dibuka sandal aslinya baru dia pakai. Ada sandal khusus di dalam. Sandal kayu. Wa yastura ra'sahu. Nah, di sini hendaknya orang masuk kamar kecil itu menutup kepalanya. Di situ diperlukan songkok itu. Kata para ahli tasawuf, katanya kalau orang buang air itu, apalagi sampai menekan, itu katanya terbuka bagian-bagian kepalanya. Ada yang terbuka itu mudah dimasuki jin, setan apa semuanya. Tapi kalau ditutup, mau masuk dari mana? Jadi yang jelas itu tafsiran. Perintahnya itu kalau masa itu masuk kamar kecil tutup kepala. Jadi kita yang punya topi-topi, biasa kita ada topi-topi kerja bakti atau apa kayak ya simpan aja satu di dalam situ. Atau topi-topi yang sudah upgrade. Biasanya itu ada yang sudah tua, topinya tidak mau dipakai lagi, sudah kamu khusus di kamar mandi. Ya. Jangan topi salat ya, jangan. Karena itu sesuatu mulia. Kan sudah dikatakan tadi. Sesuatu yang mulia jangan. Jadi topi-topi untuk kerja bakti kan, yang sudah tua, topi untuk olahraga. Jangan topi yang pergi dipakai, itu juga dipakai di dalam. Ya, enggak. Ya. Kemudian di sini dikatakan wa ya'khudhu ahjaral istinja'i wa yuhayyi wa yu'iddul muzila linnajasi mimma'in aw. Jadi harus sebelum masuk kamar kecil siapkan dulu alat-alat pembersihnya termasuk air, pastikan ada dan banyak. Yadkhulul khala birijlihil yusra. Hendaklah orang masuk kamar kecil dengan kaki kiri. Wa yakhruju birijlihil yumna, dan keluar dengan kaki kanan. Lianna kullama kana minat takrimi yabda'u fihi bil yamin, karena sesuatu yang dimuliakan itu harus dimulai dari kanan. Wa khilafuhu bil yasar, jadi semua yang tidak mulia kalau memegang sesuatu, misalnya ngambil sandal itu jangan kiri, pegang sandal tangan kiri, ya. Pokoknya bawa tas tangan kanan, ya seperti itu. Jadi memang ditugaskan makan minum tangan kanan. Jadi yang kiri dikhususkan untuk yang kotor-kotor, yang kanan khususkanlah untuk yang mulia-mulia. Ya, ada orang kidal kekuatannya ini. Dia juga diharuskan pakai membagi itu. Walaupun dia kidal, orangnya kiri-kiri kalau membawa, tetap harus dibagi. Yang kotor-kotor sebelah kiri, yang bagus-bagus sebelah kanan. Nah, biasanya mereka kalau mau menulis, ya itu repot, harus pakai tangan kiri, itu terpaksa namanya. Tapi kalau dia bisa nulis dengan tangan kanan jauh lebih bagus. Yang jelas makan bisa tangan kiri dan tangan kanan. Kalaupun orangnya kidal, pakai sendok tetap harus pakai tangan kanan. Ya, harus tetap membiasakan tangan kanan. Itu proses pembiasaan saja. Ada seseorang yang sementara makan di hadapan Rasul SAW, kemudian Nabi menegur, "Kul biyaminik."
makanlah dengan tangan kananmu. Ya. La astati. Saya tidak bisa ya Rasulullah. Innama yamna'ukal kibr. Kau bisa. Yang melarangmu untuk makan dengan tangan kan agar tidak mau. Kau tidak mau sombong. Sombong pada dirimu sendiri. Sombong pada dirinya sendiri. Ya. Dia tidak mau. Sudah diperintah. Tidak bisa. Jangan bilang tidak bisa. Bisa. Innama yamna'ukal kibru. Sungguhnya yang melarangmu adalah itu kesombonganmu. Kemudian di sini katakan wa bi'aksil masjidi wal manzili yuqaddimu yumnahu fiha. Ya. Kebalikan daripada yang kotor-kotor itu yang berhubungan dengan masjid, berhubungan dengan rumah, membersihkan masjid atau apa saja yang diangkat ini pakailah tangan kanan semuanya. Ya. Wa yaqulu inda iradati ad-dukhuli. Hendaklah ia berdoa ketika mau masuk kamar kecil. Ya, doanya kita sudah hafal semua ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Artinya, ya Allah, saya berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Begini, orang yang berdoa masuk kamar kecil dengan doa yang tadi, itu auratnya tertutup oleh syaitan. Oleh syaitan. Sitratu ma baina a'yunil jinni wa aurati bani bashar idza dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah. Pelindung auratnya manusia dengan matanya jin apabila dia masuk ke kamar kecil adalah ucapan bismillah. Ketika dia mengucapkan bismillah, apalagi kalau menyatakan bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahnya kapan? Sebelum dia masuk berdoa. Allahumma inni bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi ada bismillahnya itu. Ya, bismillah tapi dia belum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Langsung itu tertutup matanya jin semuanya. Walaupun di dalam kamar kecil kita telanjang misalnya, dia tidak akan bisa lihat karena ditutup oleh bismillah tadi. Nah, jadi itulah manfaatnya doa-doa itu. Kemudian ada satu lagi. Manusia itu kemana saja itu ada malaikat juga yang mendampingi. Malaikat rakib, malaikat atid. Ya. Kemudian ada lagi malaikat karin. Karin namanya ya. Ada juga karinnya syaitan, ada karinnya juga malaikat. Jadi kemana-mana malaikat. Selalu ada mendampingi kita itu. Kecuali ada malaikat itu tidak bisa masuk. Apa itu? Masuk kamar kecil. Ketika dia masuk kecil, dia berhenti di luar. Oh, urusanmu itu masuk kecil. Urusanmu masuk kamar kecil. Makanya, orang yang berada di dalam kamar kecil, itu hampir-hampir dia tidak terlindungi. Iya. Makanya banyak kadang-kadang orang jatuh di kamar kecil. Dan parah. Kenapa? Dia tidak terlindungi. Tidak ada malaikat di tempat itu. Nah, kemudian banyak jin, banyak yang suka kotoran di tempat itu. Tetapi kalau dia baca doa, Allah Subhanahu wa taala yang melindungi. Tidak ada malaikat yang dampingi, Allah yang melindungi. Matanya jin tertutup, kemudian dia mulia di dalam. Nah, itu. Innal husyusha muhtadiratun fa iza ata falyakul a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Al-husyus itu begini. Dulu itu tidak ada WC. Ya. Jadi kadang kalau ada kebun korma yang begitu banyak, ya, orang itu nyari tempat kurma yang jauh, yang jarang didatangi orang. Nah, caranya buang air adalah di situ adalah ambil yang ada pohonnya di situ, jadikan pelindung di belakangnya pohon. Tetapi perhatikan dulu, pohonnya berbuah apa tidak? Kalau berbuah kita tidak boleh.
Kenapa? Karena nanti ada jatuh buahnya terkena kotoran dan merusak orang lain. Dilihat dulu, oh yang mana yang tidak berbuah. Baru. Kemudian, innal husyusha muhtadiratun. Itu auratnya orang dipandang oleh jin dari jauh, diintip oleh jin. Kemudian pohon-pohon itu adalah pelindung pertama. Yang kedua, pelindung keduanya adalah yang utama adalah membaca doa auzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Ketika dia baca doa itu sudah terlindungi walaupun dia di tempat terbuka. Kemudian kembali adalah ketika dia setelah selesai buang air, kembali berdoa. Ghufranaka, mohon ampun saya ya Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Maha suci Allah yang membuang segala penyakit dariku dan menyehatkanku. Ya memang ini kadang-kadang kita habis buang air besar lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal luar biasa itu. Ketika kita keluar dari kamar kecil, itu terjadi sesuatu kesehatan, sesuatu yang terjadi pada diri kita yang luar biasa, itu sehat. Yang pertama, tidak ada kotoran di badan kita. Yang kedua, segar itu. Ya, bayangkan orang yang belum buang air besar bagaimana kondisinya, gelisah. Ya. Tapi setelah itu hilang kegelisahan, enak berasa tubuhnya, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya. Kemudian ya'tamidu fi hali julusihi ala rijlihi yusra. Ketika dia duduk di dalam kamar kecil itu, hendaknya dia bertumpu pada kaki kirinya. Li'annahu ashalu li khurujil kharij. Karena untuk mengeluarkan sesuatu yang dari perut itu, kalau bertumpu pada kaki kiri, itu cepat. Ini hadis riwayat Tabrani. Dan Suraka bin Malik. Suraka ini ya, meriwayatkan hadis juga yang dulu pernah ingin mencelakai Nabi ya, tetapi tenggelam di pasir. Ini pembunuh bayaran nih yang masuk Islam ini, akhirnya meriwayatkan hadis juga. Qala amarana Rasulullah an natawakka 'alal yusra wa an nansabal yumna. Ini Surakah bin Malik ini mengatakan, kalau kalian buang air hendaklah bertumpu pada kaki kiri dan lebarkan kaki kanan. Jadi kaki kanan dilebarkan. Wa yuwassi'u baina rijlaihi wa la yatakallamu illa li darurah. Jangan berbicara kecuali darurat sekali. Ya, tidak ada air di dalam, ternyata habis mati air ledeng di dalam. Sementara itu bisa teriak. Tapi darurat sekali. Wala yutilul maqamah aktsara min qadril hajati. Ya, jangan perpanjang waktunya di dalam melamun dan seterusnya, sesuai dengan hajatnya saja. Ya kalau sudah selesai cepat keluar. Li anna dzalika yadurruhu, karena itu akan merusaknya. Bi zuhuril basuri au idma'il kabidi wa nahwi, karena itu akan melahirkan kalau terlalu lama di dalam bisa kena penyakit basur, yaitu bawasir, penyakit embeien. Wa idma'il kabidi, bisa juga melahirkan penyakit lever, berdarah levernya. Dan itu semuanya ya. Wa yustahabbu an yarfa'a thawbahu hatta yadnu minal ardi. Hendaklah dia mengangkat sarungnya tinggi-tinggi baru dia tutupi turun bagian auratnya. Ya. Lima rawa an Abi Daud anin Nabi sallallahu annahu kana idza aradal haja la yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ard. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngangkat kemudian menurunkannya. Ini wa yustahabbu an yabula qa'idan. Diutamakan kalau dia mau kencing hendaknya kencing dalam keadaan ya jongkok, duduk ya. Jongkok. Li alla yatarashshash 'alaihi. Alasannya, ilatnya kenapa orang harus jongkok?
karena supaya tidak terkena pantulan. Berarti kalau aman dari pantulan bisa berdiri. Ya. Kalau hukum Islam mengatakan kalau itu alasannya ya bisa. Cuma di sini apakah berdiri itu haram atau makruh? Nah, kita lihat. Wa yakrahul baulu qa'iman illa li'udhrin. Makruh hukumnya kencing berdiri. Ya bukan haram ya. Makruh hukumnya kencing berdiri kecuali uzur. Ya, jadi uzur itu darurat. Ya, saya pernah menemani orang berjalan ini sampai ya di Jeneponto mau kencing, orang tua mundar mandir kencing. Wah, kebiasaannya kencing adalah kencing jongkok. Ya, ada kencing di luar tidak bisa katanya. Nah, nungguin. Nah, karena nungguin kebetulan di ini ya Allahu Akbar. Lagi pas banyak orang di situ, akhirnya kencing di celananya. Ya. Artinya kalau adalah uzur begitu ya tidak apa-apa. Nah, kemudian riwayat Ibnu Mas'ud minal jafai an yabula an tabula wa anta qaiman. Sesuatu yang sangat gersang, yang sesuatu yang sangat tidak layak, kata Ibnu Mas'ud, kau itu kencing dalam keadaan berdiri. Kemudian Aisyah berkata, man haddatsaku anna Rasulullah kana yabulu qaim fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qaidan. Siapa yang cerita pada kalian bahwa Rasul itu pernah kencing berdiri, jangan kalian percaya, karena saya tahu bahwa Rasul setiap kali kencing pasti jongkok. Ya, satu lagi terakhir ya. Kemudian ada rukhsah, ada keringanan. Ternyata beberapa sahabat pernah ditemukan kencing berdiri. Ya, Umar, Ali dan selain dari keduanya. Ya, itu dalam keadaan uzur mungkin ini. Dan ternyata ada sahabat ini dikatakan di sini. Ya, min jama'atu minas sahabat ka Umar wa Ali wa ghairihima. Wa istahabu an yabula fi makani rahwin ghairi salbin yalla yatarashasha bil boli lima rawa an Ahmad wa Abu Daud. Ya, jadi simpulannya adalah bahwa kencing itu usahakan jongkok. Nah, itu banyak juga aspek-aspek kesehatannya banyak. Ya. Tetapi kalau darurat sekali, ya tidak apa-apa. Kencing berdiri, tetapi darurat. Nah, sunnahnya adalah kencing sambil jongkok. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Sudah waktu ya? Sudah waktu. Ada pertanyaan? Silakan. Kita tunda sedikit waktunya, jadi saya mau jelaskan kembali ini bahwa Nabi mengajarkan waktu salat itu dua waktu salat ya. Waktu pertama Isra Mi'raj, pertama Jibril datang itu di awal waktu semuanya. Jibril datang zuhur, asar, maghrib, isya awal waktu. Kemudian hari kedua Jibril datang bukan di awal waktu. Isya dia larut malam baru datang. Kemudian zuhur dia agak tunda sedikit. Kemudian asar juga tunda sedikit. Tapi maghrib selalu di awal waktu. Karena waktu maghrib mengedepankan salat wajib jauh lebih utama dari mengerjakan sunnah-sunnah yang lainnya. Waktu maghrib. Tapi kan yang lainnya. Makanya kalau ada yang seperti ini, ada yang mau bertanya misalnya masih boleh. Tetapi jangan ada yang keluar. Tetap harus salat berjamaah sama-sama. Hukum alkohol, yang mana alkohol yang diharamkan menurut bacaan saya dari buku-buku yang ada, bahwa alkohol yang diminum yang memabukkan itu yang dilarang. Tapi ada jenis alkohol ya yang dipakai oleh orang itu tidak mengandung kandungan seperti kandungan untuk diminum. Misalnya yang untuk dipakai orang ketika orang disuntik, alkohol asli 100%, itu bukan najis. Dia tidak najis. Yang najis itu alkohol yang kandungan yang diminum itu, yang ballo itu tersentuh sedikit najis. Kemudian alkohol yang lainnya adalah alkohol untuk parfum. Nah, itu disepakati ulama bahwa untuk parfum itu bukan jenis yang diminum. Makanya masih
dibolehkan untuk ada di pakaian kita. Tetapi untuk hati-hatinya, segala bentuk alkohol jangan dipakai untuk kondisi salat. Tapi kalau darurat tidak apa-apa yang itu. Ya, yang haram sama sekali adalah alkohol yang jenisnya ada pada minuman. Seperti itu petunjuknya para ulama fikih. Tape. Ya. Di sini tadi disebutkan bahwa membersihkan istinja itu boleh dengan al-khal, namanya cuka. Cuka di sini kan tadi saya baca boleh. Jadi cuka apabila alkohol itu sudah berubah menjadi cuka at-tahawul, maka dia hilang najisnya. Contoh yang lain begini. Contoh yang lain. Ada kotoran di tanah. Kemudian kita bakar itu tanah. Kita bakar tetap. Maka terjadi proses pergantian zat. Itu hilang najisnya. Jadi proses pergantian najisnya hilang apabila dia namanya at-tahwil. Samalah dengan fermentasi. Ketika sesuatu difermentasi, apabila dia mengandung najis, kemudian terjadi fermentasi, perubahan dari satu zat kepada zat lain itu membersihkannya. Seperti itu. Dan cara istibraknya wanita adalah tangannya di atas pusar, dipencet ke bawah, ya, di atas pusarnya dipencet ke bawah. Ya, bagian pusar sini ya. Nah, itu dia akan aman. Kalau laki-laki diurut. 1, 2, 3. Kemudian mendaham-daham. Goyang-goyang. Ya. Baru titis. Jadi begini, itu hampir semua masjid-masjid ada yang berdiri. Ada yang berdiri. Itu hendak ditulis di situ untuk yang darurat. Gitu saja. Daripada dia kencing kencing di anunya, ya. Untuk yang lewat darurat, ya, ditulis darurat di situ. Yang asalnya adalah masuk kamar mandi di dalam, duduk yang sebaik-baiknya. Ya. Ya. Jongkok, ada yang duduk sekarang. Ya, duduk dengan jongkok satu sama hukumnya, sama-sama. Nah, kalau ada hal yang meragukan kecil, itu harus ada perlakuan. Misalnya cuma pakaian satu-satunya ya dipakai. Tiba-tiba ada tai cecak atau apa jatuh. Kita kan ragu-ragu. Harus ada perlakuan. Ambil air, tisu, bersihkan seperti ini. Nah, perlakuan ini membersihkannya walaupun tidak sempurna. Nah, bahkan Umar sudah pernah saya sampaikan bahwa Umar berjalan menuju ke masjid, sementara berjalan masjid melewati corong tempat pembersihannya orang, rumahnya orang 2 lantai pada zaman dulu, ada corong tempat keluar air netes-netes. Kemudian lewat, kena tetes di badannya. Aduh, gimana saya pulang ini atau apa? Tidak. Kemudian Umar mengatakan, hai si pemilik corong, ada kebetulan orangnya di atas. Jangan kamu beritahu pada saya air apa yang menetes ini. Ya, biar saya mau pergi salat. Nah, itu supaya keyakinan. Nah, sekarang ada kasusnya begini. Sementara dia keluar, dia ketetesan. Dia sudah tahu, tetes berarti sebentar kalau mau salat ini saya harus ganti. Ya. Kemudian di kantor saking ributnya, sibuknya, apalagi mungkin ada tekanan kerja atau apa, tiba-tiba azan, dia lupa. Sudah dia lupa. Langsung dia pergi salat, Allahu Akbar. Padahal itu tidak apa-apa, maafu. Ya, artinya dia melakukan kesalahan tapi dimaafkan oleh Allah karena dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Jadi begini, petunjuk fikih mengatakan hendaknya berbeda tempat berwudu dengan tempat buang air besar. Hendaknya berbeda. Kenapa? Karena mendatangkan was-was dan keraguan-raguan. Apabila kita berwudu di tempat, jangan-jangan percikannya itu terkena itu. Tetapi pada dasarnya, ya, selama itu aman, sekarang kan banyak kamar mandi yang bersih sekali, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau tempatnya kotor seperti itu, tidak boleh. Makanya pengurus masjid kalau membuat tempat kencing, jangan tempat wudu di tempat itu, harus dipisahkan. Karena petunjuk fikih mengatakan jangan memberikan ruang kepada orang untuk ragu di
dia beribadah kepada Allah. Jadi harus yakin. Kita harus yakin, Pak. Ya. Sebelum masuk ke tempat toilet, sebelum masuk, karena tidak boleh kita membawa saja yang tulisan yang mulia, tidak boleh, apalagi membacanya di dalam. Nah, sebelum kita masuk, kita membaca, langsung Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita, menutup matanya jin, kemudian kita ditolong oleh Allah di dalam, walaupun malaikatnya jauh tidak ikut masuk. Ya, saya kira begitu, Pak ya. Sudah cukup ya? Cukup, Pak ya? Ya. Baiklah, mari kita tutup dengan doa. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.